Oke baik, selamat malam Kakak-Kakak, senang hari ini kita bisa bertemu kembali sesuai dengan kita punya kesepakatan semalam bahwa hari ini kita berjumpa, kemudian, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan RTL, dari, eee, modul 3. Dari modul 3. Baik Kakak-Kakak sebelum kita mulai, eee, saya izin untuk share dulu, kita punya RTL. Oh, rencana tindak lanjut. sudah terlihatkah? Sudah Kakak, sudah. Eh, baik Kakak, jadi hari ini kita berbicara soal ini, soal rencana tindak lanjut atau RTL ini terkait program pengembangan kompetensi guru, terus kita punya durasi hari ini hanya 1 jam, jadi, saya harap kita bisa memaksimalkan ini, terus Kakak, izinkan saya untuk menyapa secara resmi Kakak dalam ruangan ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang ada di dalam ruang virtual ini. Baik Kakak, sebelum kita mulai saya um, ingin Kakak-kakak hadir secara penuh dulu dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Tidak lama, mungkin saya minta waktu sekitar hanya 2 menit untuk kegiatan ini. Kemudian kakak-kakak sekalian, ini namanya teknik stop. Ini dari teknik stop. Ini juga bisa nanti kakak-kakak mereka pakai dalam proses pembelajaran untuk mengembalikan fokus peserta didik. Ini kita bisa lakukan di awal pembelajaran dari mereka punya persoalan di rumah atau segala macamnya, masuk kelas kita bisa mulai dengan ini. Baik kakak-kakak, saya izin untuk stop share ini, tapi saya minta kakak-kakak mereka kalau memang bisa tolong cari tempat yang nyaman, kemudian situasi yang hening untuk kakak-kakak mereka bisa mengikuti 1-2 menit terkait dengan bagaimana kita menenangkan kembali hati, kita pikiran, kita mengarahkan kita punya fokus untuk belajar pada malam hari ini, kakak-kakak. Kakak Mario tunggu Kakak Hermansyah tuh. Oke, baik kakak-kakak silakan mengikuti alunan musik yang saya putarkan ini. Kakak-kakak bisa tutup mata, kemudian nikmati sambil fokus kembali. Baik kakak-kakak bisa sambil tutup mata boleh, sambil tarik napas panjang, lepaskan pelan-pelan lewat mulut, tarik lewat hidung, boleh. Oke, saya rasa cukup kakak-kakak ya.
Baik Kakak, terima kasih. Kita lanjut dulu ke slide yang tadi. Oke, baik Kakak, sudah terlihatkah di layar laptop kah? Mario tidur, bahaya nih. Sudah terlihat Sudah terlihat kah Mario? Sudah Kakak, sudah. Oke, baik. Baik Kakak sekalian, jadi tadi pengantar saja, jadi sekarang saya minta kesediaan Kakak Mario untuk bisa pimpin kita dalam Bukan atas syukur, Ronale. Oke, silakan Kakak Mario. Bisa doa kita mulai. Oke, baik Kakak, mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga Engkau mempertemukan kembali kami dalam kegiatan daring tatap muka kami, dalam kegiatan PKG. Jangan marah, saya lagi perbaiki. Kiranya Engkau selalu membimbing kami ini sehingga berjalan dengan baik. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Jangan marah Kakak. Oh, aman Kakak, aman. Lagi perbaiki dinamo kasihan. Oh, oke. My trip, my pen. Makanya ada setting. Oke, silakan Kakak, terima kasih. Oke. Baik sudah Kakak. Oke. Sebentar, kalau sudah baru saya gabung. Yesus. Oke, baik Kakak. Bolang memang. Oke, baik Kakak, kita lanjut Kita lanjut dengan ini. Baik, kakak-kakak sekalian, ini kita punya kesepakatan. Saya rasa ini tidak perlu kita ulang. Terus kakak, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan RTL, namun tujuan dari sesi kita malam hari ini itu adalah kita merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian kita memahami penugasan rencana tindak lanjut. Baik kakak-kakak, ini kita punya agenda. Jadi agenda tadi yang pertama akan ada pendahuluan. Di pendahuluan itu akan ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan, terus komitmen belajar, kemudian ada refleksi awal, kemudian akan penyampaian RTL tentang pengantar tugas RTL, penilaiannya nanti bagaimana, termasuk dengan lini masanya nanti bagaimana. Kemudian akan ada dialog atau diskusi antara kita di dalam ruangan ini, dan diberi waktunya 7 menit, kemudian ada penutup, dan akan dilanjutkan dengan tampilan untuk bukti karya. Baik, kakak sekalian, ini kita akan masuk di bawah pendahuluan. Jadi saya minta, karena kita hanya sedikit orang, jadi langsung sebut saja kira-kira untuk kesiapan belajar malam hari ini kakak-kakak ada di angka berapa? Silakan. Mungkin saya pakai todong saja satu-satu. Saya minta kesediaan yang pertama, mungkin kakak Yovita duluan. Silakan kakak Yovita. Saya di angka 5. Angka 5. 4. Oke, kenapa kakak di angka 4? 4 karena kakak mungkin saya belum ada persiapan untuk ini materi yang ini di. Oke, mantap. Oke, baik, tidak apa-apa. Yang penting nanti sebentar baca-baca kakaknya Yovita baca-baca ya. Biar membantu kakak mereka untuk mengerjakan nanti RTL. Berikut mungkin kakak Ronald duluan. Kakak Ronald, silakan. Baik kakak, kalau saya berada di biru angka 8 kakak. Oke. Kenapa 8 kakak Ronald? Di biru ini berarti saya sudah siap untuk menerima materi, sudah siap belajar untuk materi modul 3 ini. Yang berikut saya tidak di angka 10 atau 98 ya. Saya juga karena lokasi juga, jadi mungkin jaringan karena saya di luar kota juga, tapi untuk siapan belajar saya siap. Oke, mantap, luar biasa kakak Ronald, mantap, semangatnya luar biasa.
Kakak Mario, silakan Kakak Mario. Saya punya di angka 6 kakak. 6. Kenapa 6? Alasannya persiapannya mungkin belum, yang untuk modul 3 ini mungkin baru sampai di 6, belum terlalu ini. Sama seperti kakak Yovita tadi, sama. Oke lah, tidak apa-apa. Yang penting punya semangat untuk belajar, tapi sama kayak Kakak Vita tadi Kakak Mario, dari tinggal bongkar LMS, baca dia untuk bisa mengerjakan tugas. Kakak Hermansa kita tanya lagi karena masih bolang tadi, jadi kita lewatkan dulu. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Kita lanjut dulu. Yang berikut kakak-kakak. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Jadi kita diharapkan untuk memahami tentang rencana tindak lanjut atau RTL ini terkait perencanaan berbasis proyek yang sudah kita bahas di pertemuan kita 2 malam lalu, dan kita terkait juga dengan pembicaraan kita di 3 malam lalu terkait dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi ini dia punya keberlanjutan dari 2 materi sebelumnya itu. Baik kakak-kakak, kita akan mengadakan refleksi awal. Jadi coba ingat-ingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kita bahas 2 hari lalu. Itu kira-kira bagaimana dengan pertanyaan penuntun ini seperti ini. Mungkin saya mulai dari kakak Mario. Silakan kakak Mario bisa melihat ini kemudian membacanya dan kemudian bisa menjawab langsung pertanyaan ini kakak. Silakan kakak Mario. Oke, baik kakak, terima kasih. Saya langsung saja tentang bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Menurut saya kakak, jadi pembelajaran berbasis proyek ini, apalagi kita kolaborasi dengan teman di sekolah atau di dalam komunitas belajar, itu sangat mendukung kita dalam melakukan ini, saling kerjasamanya supaya kita dalam proses ini berbasis proyek atau P5 ini bisa berjalan lancar. Misalnya kemarin seperti di saya punya itu yang rancangan itu, di situ kan ada nanti, di situ ada misalnya saya melakukan merancang program, di situ ada guru bahasa Indonesia, kemudian ada guru MIPA-nya, kemudian ada guru seninya. Jadi kolaborasi seperti itu tuh yang bisa kita kerjasama di dalam Kombel tuh supaya saling membantu, supaya bisa anak-anak tuh bisa lakukan. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih kakak Mario. Jadi pada dasarnya kakak Mario sepakat kalau proyek ini dilakukan bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain supaya bisa saling mengisi atau saling membantu dalam proses pelaksanaan. Oke. Baik, yang berikut mungkin dari kakak Ronald. Baik, kakak Hermansa kalau bisa mendengar suaranya kami bisa kasih mute dulu kakak Hermansa punya itu kah? Oke, silakan kakak Ronald. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fasil untuk waktu yang diberikan. Kalau menurut saya, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan atau dengan kita berkolaborasi dengan rekan sejawat itu tentunya sangat bagus, karena seperti pembahasan pertemuan kita waktu hari Jumat malam itu tuh lebih khusus pada perencanaan pembelajaran berbasis proyek yang sudah saya lampirkan bersama saat saya kerja itu di kertas yang saya kirim itu tuh, tentunya kalau kita berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat itu pasti berjalan dengan baik. Intinya kita membangun komunikasi yang baik dengan rekan sejawat yang akan kita pilih untuk berkolaborasi dalam pembelajaran proyek. Kemarin itu tentang permainan olahraga atau permainan invasi atau permainan komunikasi, permainan bola besar itu kan saya juga meminta kerjasama dari rekan-rekan sejawat dan juga peserta didik. Tentunya ini juga melalui dari keputusan dulu dari atasan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut saya juga sebenarnya pikiran juga, karena kalau saya membangun kerjasama dengan membuat konsep mau kerjasama dengan rekan sejawat, tapi itu semua kembali ke atasan. Bagaimana kepala sekolah itu dia mengizinkan tidak tuh.
mengiyakan tidak jadi dengan pembelajaran berbasis project ini. Mungkin dari saya seperti itu, Kakak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ronald. Memang pada dasarnya uh, apa dengan bekerja sama dengan teman-teman atau rekan sejawat itu punya nilai positif banyak. Hanya kegelisahannya Kakak Ronald itu sekarang itu adalah apakah kepala sekolah akan mengizinkan itu atau tidak. Tapi tidak ada salahnya Kakak Ronald sampaikan dulu soal nanti bagaimana ya tinggal disesuaikan dengan pimpinan punya mau. Tapi paling tidak ada inisiatif dari Kakak Ronald. Kalau ditanya pun Kakak Ronald sudah tahu arahnya akan kemana dari kegiatannya Kakak Ronald buat itu. Oke, baik Kakak Ronald. Baik, berikut kita dengarkan Kakak Yovita. Silakan Kakak Yovita. Baik, terima kasih Kakak atas waktunya. Kalau dari saya sangat penting berkolaborasi dengan rekan sejawat karena mungkin ada kekurangan-kekurangan, mereka bisa memberikan masukan. Mungkin ada hal-hal yang kurang, mereka bisa membantu. Kalau dari pimpinan sangat mendukung kalau kami guru itu berkolaborasi. Hanya sekian saja dari saya, Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yovita. Jadi pada dasarnya kita senada ya dengan apa yang disampaikan di teman-teman yang ada di dalam ruangan terbaik, baik dari Kakak Mario tadi, terus Kakak Ronald sekarang dikuatkan Kakak Yovita. Apalagi kalau seandainya itu juga didukung oleh kepala sekolah atau pimpinannya kita, maka saya yakin sekali program itu akan berjalan dengan baik. Baik Kakak, selanjutnya kita akan melaju ke pertanyaan berikut. Ini dia punya pertanyaan. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan ini dijawab sama kita giliran kayak tadi. Sekarang saya mulai dari Kakak Ronald duluan. Silakan Kakak Ronald. Oke, terima kasih Kakak Fasil. Saya langsung menjawab saja dengan pertanyaan. Bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kalau menurut saya di sini keterlibatan dari rekan sejawat itu sangat penting juga. Seperti sama yang sudah dikatakan Kak Yovita, itu kan kita saling melengkapi, mungkin ada kekurangan-kekurangan. Tetapi kalau mungkin dari saya, kita harus benar-benar, maksudnya harus benar terisi, harus benar-benar dibekali. Sehingga saat kita memberikan pemahaman ke rekan sejawat, karena kan rekan sejawat kan pasti tidak tahu apa tujuan kita. Sehingga kita harus perlu benar-benar mempelajari dengan betul ini pembelajaran berbasis proyek. Karena kan ini memang bidangnya kita, bidangnya PJOK. Jadi kan rekan sejawat itu kan jadi mereka tidak terlalu tahu soal PJOK seperti apa, pembelajaran berbasis proyek. Mungkin rekan sejawat itu apalagi kalau di SD kan ada guru kelas itu kan mungkin mereka juga ada pembelajaran berbasis proyek, tapi mungkin mereka itu kan lebih ke aspek kognitif. Kalau kita kan lebih ke keterampilan gerak. Jadi mungkin menurut saya sih keterlibatan rekan sejawat itu sangat penting. Tetapi kita bagaimana siasat kita guru PJOK, kita harus memberikan pemahaman yang begitu mudah, lebih efisien lah kepada rekan-rekan sejawat agar mereka juga yang tujuannya kita bagaimana sehingga keterlancaran ini proses pembelajaran berbasis proyek ini dapat berjalan dengan baik. Kalau menurut saya baik sih kalau misal kita dengan rekan sejawat yang orang-orang muda seumuran kita. Nah, itu tapi kalau dengan rekan sejawatnya seperti guru yang kita mau libatkan guru matematikanya tuh orang tua itu agak berat juga itu tuh. Jadi ini suatu tantangan juga buat kita. Jadi kita harus benar-benar bekali kita punya otak dengan banyak mempelajari tentang pembelajaran berbasis proyek ini sehingga kita memberikan pemahaman kepada mereka, mereka juga langsung connect dengan kita agar semuanya tuh berjalan dengan baik. Mungkin dari saya terhadap komunitas sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Kalau saya belum terlalu paham. Saya belum terlalu paham, tetapi saya berusaha untuk bisa memahami komunitas belajar ini, apalagi komunitas belajar KBS ini terlebih khusus pada pembelajaran PJOK agar bisa berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi untuk pemahaman saya terhadap komunitas belajar ini belum berdampak karena saya belum benar-benar mempelajari secara betul tentang pembelajaran berbasis proyek.
memang hari Jumat malam itu kita sudah banyak belajar, tetapi saya lihat-lihat lagi di YouTube, di TikTok, saya cari referensi bagaimana ini kita punya mata pelajaran di sekolah di SD itu bagaimana. Saya coba gabungkan begini-begini, ternyata susah juga. Saya juga sempat bingung, apalagi saya melihat juga dengan kondisi guru seperti apa, yang saya mau libatkan guru seperti apa, karena jujur di saya punya sekolah itu guru dengan berbagai macam sifat dan tingkah laku masing-masing. Jadi saya juga harus pintar-pintar cari muka dengan mereka, dengan kepala sekolah, karena terkadang semua tuh pakai mut-mutan begitu tuh Kak Fasil. Jadi mungkin untuk pemahaman di sini saya belum terlalu memahami secara berdampak. Jadi mungkin dari saya seperti itu Kak Fasil, saya kembalikan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke Kakak Meriam, benar sekali apa yang disampaikan Kakak Ronald tadi, bahwa memang untuk membentuk KBS itu memang secara teorinya kita harus paham secara teorinya bagaimana ini KBS. Nah ini apalagi ini terkait dengan PJOK. Kemudian untuk melibatkan rekan sejawat, memang harus strategi yang dipasang itu seperti yang Kak Ronald bilang tadi, tidak langsung harus semua, tapi mungkin orang guru-guru yang kita merasa sering kita diskusi atau kayak yang seumuran, yang punya kemauan untuk belajar. Nah, guru-guru itu yang teman-teman itu yang kita pakai dulu supaya jangan ada benturan, karena memang tidak semua juga guru yang menerima ini, apalagi guru-guru yang sedikit lagi mau pensiun. Itu kan sangat berbenturan dengan mereka punya pemahaman yang dulu. Jadi kalau kita paksakan maka akan terjadi gesekan. Maka untuk menghindari itu, betul yang Kak Ronald bilang, mungkin cari guru muda, guru yang bisa diajak diskusi, yang punya kemauan untuk mengembangkan dia punya diri, itu bisa. Nah, jadi strategi itu yang akan dipakai. Oke, tapi Kak Ronald saya harap, saya yakin sekali Kak Ronald, dengan Kak Ronald punya kemampuan, dengan Kak Ronald punya pemahaman, dengan Kak Ronald punya semangat untuk cari referensi dan segala macam, ini tidak menjadi hal yang sulit untuk Kak Ronald. Hanya mungkin hari ini karena memang Kakak Ronald belum menemukan yang pas, maka begitu. Tapi saya yakin pasti Kakak Ronald akan bisa menemukan itu dan pasti bisa berjalan dengan baik di SD contoh sana. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ronald. Sekarang kita ke Kakak Yovita. Silakan Kakak Yovita. Baik, terima kasih Kakak. Kalau untuk komunitas belajar nih, sejujurnya Kakak, kalau di kami nih untuk DEM komunitas sudah terbentuk, tapi sampai sekarang Kakak programnya baru berjalan itu hanya yang guru agama punya Kakak. Baru saya baru tanya lagi di kepala sekolah, maksudnya kan saya belum memahami apa itu komunitas belajar, tuh tahu pernah dijelaskan, tapi untuk yang lebih banyak saya belum tahu. Jadi saya tanya ke kepala sekolah yang beberapa hari kita diskusi, saya tanya bilang, kita komunitas belajar itu nama apa? Habis itu dia di fase apa? Tapi Pak Kepala hanya menjawab bahwa komunitas sudah terbentuk, tapi sertifikatnya belum keluar. Yang program seperti guru agama, baru kuis kitab suci, hanya itu contoh program yang berjalan. Untuk PJOK belum Kakak. Jadi kalau saya bilang dampak belum untuk PJOK. Hanya itu saja dari saya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yovita. Jadi begini, kalau saya boleh memberi usulan, itu memang untuk PJOK itu tinggal sekarang itu Kakak Yovita dan teman-teman ini yang punya andil punya andil untuk menjalankan itu. Jadi tidak harus kita nebeng ke orang lain, tetapi inisiatif itu muncul dari kakak mereka, kemudian libatkan sudah guru-guru, kemudian kita sampaikan ke pimpinan bahwa kami lagi merancang proyeknya seperti ini. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman guru ini dan kami sudah sepakat dia punya materi ini, yang ini materi ini, saya punya materi ini dengan programnya ini. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah? Apakah kami boleh menjalankan ini atau tidak, supaya ketika anak-anak itu melakukan proyek itu di lingkungan sekolah, ketika contoh di dalam pelajaran PJOK atau mata pelajaran lain, itu kepala sekolah sudah tidak kaget. Tujuan kita menyampaikan kan itu. Kita menyampaikan supaya kepala sekolah tidak kaget dengan aktivitas yang dibuat oleh anak-anak. Apalagi sekarang kan rata-rata proyek ini diminta itu
kalau boleh dikerjakan ketika di jam sekolah. Supaya apa? Supaya anak-anak itu bisa kita kontrol, karena kalau di rumah itu kan kita apa istilahnya, merampas mereka punya jam untuk bermain, berkembang secara apa namanya, motorik dan segala macamnya itu kan di rumah. Nah, jadi saya rasa apa Kakak Yovita itu bukan tantangan, lebih kepada tinggal bagaimana Kakak Yovita punya keberanian untuk uh, menerobos itu. Tinggal Kakak Yovita sama kayak Kakak Ronald tadi, tinggal baca, paham. Saya yakin sekali Kakak Yovita juga punya semangat seperti itu, bisa. Tinggal bagaimana Kakak Yovita menularkan semangat itu ke teman-teman guru kelas yang lain supaya bisa saling support. Kan tujuannya bukan untuk kepentingannya kita saja kan, tetapi lebih kepada kepentingan anak-anak. Bagaimana mereka ada nilai lain, bukan soal nilai yang akan kita kasih, tetapi ada hal lain yang mau kita capai. Mereka punya kerjasama, mereka gotong royong, mereka punya tanggung jawab dan segala macam. Itu juga yang mau kita bentuk kan, bukan hanya soal PJOK itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yovita. Ya. Terakhir kita dengar dari Kakak dari Patisomba. Silakan Kakak Mario. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Saya izin kamera mati. Ini jaringan agak ini. Baik, saya langsung saja tentang bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajar. Jadi dari saya, kami punya komunitas belajar di sekolah itu sudah berjalan. Kemudian yang berjalannya itu programnya itu hanya ini program yang tentang penyusunan CP, ATP, kemudian modul ajarnya. Jadi untuk yang meningkatkan dalam kualitas pembelajaran berdampak ke peserta itu belum berjalan programnya. Mungkin yang berjalan tuh di P5, dan itu juga yang tadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa kami guru mapel itu hanya bergabung sebatas itu saja, membantu hanya itu, tapi tidak ada dia punya untuk kami sendiri itu tidak ada. Kemudian kalau untuk rekan sejawat itu dalam meningkat kualitas pembelajaran itu ada. Saya biasa di sana tuh saya tanya-tanya di kakak ini guru penggerak misalnya dalam proses pembelajaran. Kalau saya rasa dalam ini pembelajaran saya agak ini, saya biasa tanya di mereka. Kemudian ada penyusunan ini kisi-kisi di PTS itu kadang juga saya tanya di mereka. Jadi mereka ada saling masuk. Jadi antar rekan sejawat di situ ada. Saya biasa tanya-tanya, sharing. Jadi guru penggerak 2 orang di sana juga saling berbagi dengan saya. Jadi dia punya mereka di sana juga baik untuk membantu saya. Kemudian untuk yang berdampak ke pembelajaran atau peserta didik, dari saya tuh kayaknya belum juga Kakak. Apalagi yang masih dengan kekurangan yang banyak, apalagi dengan Kombel hanya berjalan seperti itu. Kemudian itu tadi yang kita bilang bahwa Kombel ini berjalan tuh maunya semua yang terlibat aktif di dalam tuh bisa sama-sama. Jadi supaya kita juga berjalannya sama-sama, jangan sampai Kombel ini berjalan hanya nama, kemudian yang berjalan hanya 1-2 orang. Di situ juga buat kita juga ini yang berjalan juga hanya 2 orang atau 3 orang yang sama, omong juga yang muka yang sama, yang lain ini hanya angin-angin saja. Jadi saya rasa kalau mau untuk peningkatan lebih berdampak ke peserta didik itu jadi agak susah. Jadi itu tuh memang harus kita punya kesadaran sendiri setiap guru itu untuk bisa lebih mengerti lagi secara teori Kombel itu dia punya tugas atau fungsi dampaknya itu kepada peserta didik. Mungkin dari saya seperti itu Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mario. Jadi mungkin Kakak Mario, Kakak Ronald, Kakak Yovita mengalami hal yang sama terkait ini. Cuman begini Kakak, kalau boleh itu begini, kalau boleh usul itu, saya mendengar dari apa yang disampaikan kakak-kakak, berarti yang terpenting sekarang itu kakak-kakak, kita harus bisa bedakan antara program sekolah atau programnya kurikulum dengan kita punya Kombel. Nah, jadi kita punya Kombel ini itu muncul dari inisiatifnya kita untuk kegiatan yang proyek yang kita buat itu akan berdampak kepada peserta didik terkait dengan visi misi sekolah. Artinya bukan hanya soal nilai, tetapi ada nilai lain. Contoh untuk pembentukan mereka punya karakter, mereka punya meningkatkan mereka punya tanggung jawab, meningkatkan mereka punya disiplin. Nah, itu yang mau kita ataukah bagaimana caranya
ketika di dalam proses pembelajaran itu anak-anak itu berusaha untuk menyampaikan pendapat secara benar, tidak baku rebut. Nah, hal-hal itu yang mau kita tonjolkan di Kombel. Jadi contoh, saya ambil contoh kayak tadi malam itu kita omong Kombel soal kayak saya punya kemarin soal uh, saya punya senam irama. Itu muncul dari saya, kemudian saya ajak sudah teman guru seni, guru bahasa Indonesia untuk melihat itu. Kemudian di sana itu bukan hanya soal nilai yang kami mau ambil, tetapi kami sepakat bahwa nilai iya, saya akan melihat dari segi ini, dari ini. Cuman ada hal lain yang mau kita capai, itu adalah bagaimana mereka kerjasama, bagaimana mereka saling menghargai di dalam kelompok, menghargai teman punya pendapat, bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan ini. Terus bagaimana mereka bertanggung jawab. Contoh mereka ada pertemuan di luar jam sekolah, mau kerja itu bareng, kemudian ada yang tidak datang, bagaimana mereka cara pendekatan. Artinya kita melatih komunikasi juga antara mereka dengan teman. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya mau kita latih juga, selain sasarannya kita adalah nilai yang mau kita capai. Nah, terus Kakak, kemudian Kombel ini tidak perlu, jangan berpikir berat sekali atau berpikir harus melibatkan semua orang di dalam satu sekolah, tidak perlu. Cukup kalau bisa 2 orang dulu, terus 3 orang dulu, tetapi kita punya tujuan itu jelas. Kombel itu harus punya tujuannya itu jelas, bahwa kita dua duduk oni, saya mau kita dua buat project dengan materi ini, karena ada juga di ibu punya materi, saya punya juga ada, tetapi ada hal lain. Itu saya pengen atau kita nih pengen dalam kita dua punya pembelajaran anak-anak ini mereka disiplin. Ketika kita masuk kesepakatan kelas itu mereka harus betul-betul jalankan. Kalau tidak jalan, maka apa yang harus kita buat? Nah, hal-hal itulah maksud saya. Nah, seperti itu Kakak. Jadi ada hal lain yang mau kita selain ada produk yang dihasilkan, tetapi ada nilai lain yang kita capai dalam proses panjang itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Kakak-kakak ya, gambaran umumnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke, kemudian Kakak selanjutnya, ini yang pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita melibatkan voice, choice, ownership, ataukah mereka punya suara, mereka punya rasa memiliki, bagaimana mereka punya kepemilikan, misalnya tadi dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, and ownership ini dalam pembelajaran PJBL ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik atau belum? Silakan kakak menjawab. Kita mulai dari Kakak Yovita duluan. Silakan Kakak Yovita. Baik, terima kasih Kakak. Ah, kalau untuk pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Belum. Tapi ada saat tertentu tuh Kakak dia berjalan, ada waktu tertentu dia berdampak, ada waktu-waktu tertentu tidak. Baru situasi kami di sana tuh Kakak agak sulit kalau untuk apa kita mengajak anak tuh memang agak butuh kita punya bekal habis cara komunikasi mengajak mereka itu seperti apa, karena karakter anak-anak di sana memang lain Kakak. Ada banyak cara yang saya sudah buat, tapi mungkin hanya dari siswa begitu banyak, mungkin hanya yang bisa mengikuti itu hanya sekitar uh, jumlah siswa contoh 20, mungkin yang bisa ikut tuh hanya setengah dari itu Kakak. Kadang-kadang saya merasa kecewa dalam hati, maksudnya berpikirlah cara seperti apa yang harus buat. Jadi kadang-kadang saya berkomunikasi dengan Ibu Wakasek, saya dekat sekali dengan Ibu Wakasek, itu ibu kelas 2. Jadi kalau saya rasa apa yang janggal di pemikiran saya sering berkomunikasi dengan Ibu Wakasek, sehingga dia memberi pendapat seperti apa, saya menerima juga dengan baik. Hanya itu saja dari saya Kakak. Kakak Yovita luar biasa. Jadi baik Kakak Yovita. Ini yang sudah juga kita sharing di WA itu Kakak ya. Terkait itu juga apa namanya? Saya secara pribadi angkat topi sih Kakak dengan Kakak punya
apa, kemauan, terus kemudian semangat untuk merubah pola lama yang ada di sekolah itu. Cuman memang tidak gampang Kak, kita urus manusia ini tidak segampang orang bilang, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, karena yang kita urus ini adalah manusia dengan segala macam karakternya mereka yang dibentuk dari lingkungan-lingkungan, bahkan dari gen dan segala macamnya. Cuman begini Kak Yovita, yang kemarin kita sempat diskusikan di WA itu bahwa uh, mulai pelan-pelan tidak apa-apa. Tapi harus kakak lakukan itu secara konsisten. Jangan hari ini kakak buat, minggu depan pas kakak buat sudah ada yang tidak ikut, kakak turun. Nah, itu yang saya harapkan tidak terjadi di kakak. Ketika kita buat, ada yang belum mau, tidak apa-apa. Minggu depan kita buat lagi. Konsisten kita buat terus sambil kita menjaga kewarasannya kita itu supaya jangan sampai stres, jangan sampai marah. Itu dengan cara nanti kakak bisa cari bagaimana caranya itu yang KSE itu kakak. Ya. Jadi bagaimana kita mengolah kita punya emosi, bagaimana kita tenang dulu saat emosi, tarik napas dulu, atau kita stop semua aktivitas dulu, hadir dulu kembali masuk kembali ke dalam diri dulu, baru mulai lagi supaya tenang. Jangan sampai nanti kita stres, kita pukul orang punya anak, alamat kita di penjara rame-rame. Jadi tapi saya agak topik kakak dengan kakak punya. Saya melihat apa ya, tidak semua tidak semua orang seperti kakak yang ketika belajar ilmu baru, ini hal bagus dan langsung menerapkan. Itu tidak semua loh. Tidak semua orang punya kemauan begitu. Ada orang yang hanya dia belajar, dia paham, itu konsumsinya dia tidak pernah terapkan. Hanya untuk kepentingan ketika orang tanya dia paham, tetapi pengaplikasian itu tidak berjalan dengan baik. Tapi kakak luar biasa. Dan rata-rata orang PJOK itu begitu. Kita langsung action dan apa bangganya jadi kita jadi orang PJOK itu, jadi ilmu kita dapat kita terapkan. Ketika nanti di lapangan terjadi bagaimana baru kita akan cari solusinya di situ. Itu baru betul. Oke baik, terima kasih kakak Yovita. Semangat terus, jangan kendor. Oke, berikut kakak Mario, silakan kakak Mario. Baik kakak, terima kasih. Saya langsung saja bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL atau ini program ini basic learning ini. Menurut saya kakak di samping sekolah itu sama seperti yang kakak Yovita omong tadi dengan yang karakter, tapi dengan berjalannya waktu itu saya juga kayak kita refleksi kembali kita punya diri, kemudian saya juga yang alami 1 tahun awal masuk itu agak susah juga ya ini mengajari anak SD ini dan karakter yang begini banyak macam nih, ada yang mau mengikuti, ada yang tidak, tapi di situ saya juga pelan-pelan kemudian mulai untuk ini bagaimana mengatur ini suasana dalam kelas. Jadi di situ saya mulai atur sudah, misalnya ada yang dengan karakter, karena karakter yang saya pelajari karakter anak-anak di sana tuh agak susah juga. Apalagi sama seperti Kak Yovita omong, jadi yang dalam satu kelas itu mungkin hanya setengah kelas itu yang aktif, yang separuhnya itu itu kita mau, itu orang bilang uji kesabaran, orang yang darah tinggi juga bisa ini mati di tempat kayaknya. Iya, jadi di situ tuh makanya saya seiring berjalan waktu tuh saya mulai sakanya harus ini pelan-pelan ini apa mereka. Dan memang ada dia punya perubahan sedikit. Di situ saya mulai dalam itu kita kayak mode pembelajaran itu kita harus apa ya, misalnya dalam satu itu kayak punya di sana satu kelas 22, 23. Kemudian yang dengan orang yang biasa yang saya alami di sana, yang biasa buat masalah tuh biasa ada 4 orang. Jadi di situ saya amati mereka dulu. Oh, ini manusia-manusia ini yang suka bikin apa huru-hara di dalam kelas. Jadi mereka tuh saya pindahkan berdiri di depan, atau kemudian kalau pada saat pemanasan saya suruh mereka itu yang lakukan pemanasan. Jadi atau mereka tuh saya pisahkan sendiri. Jadi mereka tuh biasa orang-orang yang begitu tuh yang biasa ganggu. Jadi yang lain tuh saya pelajar tuh mereka hanya kayak merasa terganggu atau hanya ikut saja, dia sudah mulai ganggu jadi ini. Jadi mereka yang seperti itu tuh yang saya amati, kemudian saya pelajari, saya pisahkan mereka, kemudian mereka tuh berdiri barisan paling depan. Jadi cara seperti itu tuh mungkin
ada dia punya dampaknya sedikit. Kemudian dengan cara saya punya, biasanya saya pakai kayu dulu baru masuk itu saya pakai kayu. Sekarang saya suka pakai omong, kadang bisa omong agak pukul mereka punya pundak pelan-pelan. Jadi dengan bahasa yang halus. Jadi mungkin mereka juga ada rasa apa, jadi mungkin mereka sudah mulai agak berubah sedikit. Jadi dengan voice choice yang seperti ownership, kita punya cara pembawaan, ucapan, komunikasi dengan mereka tuh yang bisa buat merubah sedikit lah mereka punya di dalam kelas proses pembelajaran, mereka bisa terima dengan baik. Jadi mungkin dari saya seperti itu, Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mario. Jadi baik Kakak Mario. Dari Kakak Mario punya penjelasan ini, Kakak memang bisa dibilang karakter anak sekolah di Kabupaten Sika lah. Kita tidak omong soal NTT, tetapi kita omong soal Sika saja. Itu seperti yang digambarkan. Jangankan di SD, di SMP juga mengalami hal yang sama. SMA juga mengalami hal yang sama. Dan itu hampir di semua sekolah begitu. Biar sekolah favorit di Sika ini sekalipun, pasti akan ada yang begitu. Cuman sekarang itu kakak betul sekali yang disampaikan tadi, memang kita harus memiliki banyak strategi, banyak pendekatan. Kemudian kakak-kakak kalau di sekolah itu sudah ada guru penggerak, atau kakak-kakak bisa cari dari sumber lain, itu kakak mereka bisa lihat tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi. Itu bisa. Bagaimana kita menghadapi anak-anak seperti itu. Kemudian di dalam segitiga restitusi itu ada dia punya langkah-langkah yang biasa kita pakai. Dan perlu kakak-kakak tahu bahwa anak-anak, bukan hanya anak-anak tapi kita semua itu pasti punya dasar untuk melakukan segala sesuatu, itu pasti punya dasar. Tidak ada dia tiba-tiba langsung buat, itu tidak ada. Pasti punya dasar, entah dia hanya untuk dia punya kesenangan kah, atau mau diperhatikan kah, ataukah memang dia mau di orang puji kah, dan segala macam. Pasti punya alasan itu. Dan itu harus kakak-kakak mereka pahami, kemudian bisa diolah dalam segitiga restitusi itu. Nah, yang bisa juga segitiga restitusi, kemudian dalam segitiga restitusi itu dibalut seperti pendekatan orang coaching. Kalau kakak-kakak mereka baca di PMM, kalau sudah pernah baca itu atau pernah dengar dengan bagaimana strategi segitiga restitusi yang dipakai, tapi dengan menggunakan teknik coaching. Jadi anak-anak itu kita tidak merasa bahwa mereka itu anak-anak, tetapi ini mereka teman, mereka ini rekan, supaya mereka merasa kita hargai mereka. Nah, seperti itu. Maka itu yang diharapkan sekarang, supaya yang kayak Kakak Maria bilang tadi, bergeser dari kayu, sekarang sudah bergeser pegang di pundak itu. Jadi tidak perlu lagi untuk ayun-ayun kayu. Itu sudah betul. Nah, jadi memang tidak gampang urus anak-anak ini, tapi ya memang kita punya tanggung jawab cukup sangat-sangat besar. Tapi itu tadi yang saya bilang kakak. Ketika kita mau begitu, alangkah baiknya itu di dalam satu sekolah itu memiliki pemahaman, terus berjalannya itu satu frekuensi, kita jalannya sama-sama. Jadi semua guru melakukan hal yang sama. Tetapi kalau contoh Kakak Mario buat, terus kemudian kami yang lain tidak buat, malah anak buat salah, kami akan omong, tidak apa-apa. Itu yang repot. Nanti anak-anak akan lihat kita dan mereka, oh ini hanya Pak Mario saja yang bisa begini. Dan kalau dengan Pak Ben atau dengan Ibu Yovita, oh tidak begini, aman. Kalau dengan mereka itu kita aman. Jadi akan ada itu. Maka hal yang kita mau capai itu tidak akan terjadi karena kita tidak berjalan dalam satu frekuensi yang sama. Dan untuk berjalan satu frekuensi yang sama, itu memang butuh pemahaman, butuh kekompakan di dalam lingkungan sekolah, termasuk bagaimana kepala sekolah menekan dia punya guru, dia punya pegawai untuk melakukan itu. Kalau kepala sekolah juga hanya sebatas teori, kemudian tidak kontrol, sudah selesai sudah kita. Kurang lebih seperti itu. Baik kakak-kakak, sebelum kita melebar cukup jauh, terkait dengan voice choice ownership ini kakak, maksudnya itu adalah bagaimana kita menerapkan project, tetapi project itu datangnya dari mereka. Jangan project itu kayak itu malam kita bilang, jangan kita menentukan proyek itu berdasarkan kita punya pemahaman. Tetapi bagaimana kita proyek itu kita buat berdasarkan mereka punya mau. Jadi suaranya mereka, Pak saya, contoh nih, kita sekarang mau senam irama. Atau sekarang kita mau materi kita tentang sepak bola. Kira-kira proyek apa yang akan kamu bisa tampilkan di permainan sepak bola? Kita akan minta begitu. Mereka akan bersuara, mereka akan ngomong, Pak kami mau nanti kami buat turnamen antar kelas, atau kami mau main antar
kelas, atau kami mau mainnya nanti perempuan 2, laki-laki 2 berlawan di sebelah juga beranggotakan hal yang sama. Nah, itu kita dengar dulu dari mereka. Supaya ketika kita terapkan itu mereka tidak kaget dan mereka senang. Kenapa? Karena yang kita buat berdasarkan mereka punya mau. Jadi menarik mereka untuk ikut proses pembelajaran itu. Karena menarik, kenapa? Karena kita dengar mereka punya usaha dan mereka selain itu mereka akan merasa bahwa mereka dihargai, kemudian mereka akan bertanggung jawab dengan mereka punya pilihan itu. Yang mereka sudah bilang nanti main, contoh main 5 orang, perempuan laki-lakinya harus 2 saja, perempuannya harus 3, seperti itu. Mereka akan bertanggung jawab karena mereka yang pilih. Jadi ketika kita menerapkan contoh ada kelompok yang nanti akan lakinya 3, perempuan 2, mereka akan protes, Pak, tidak bisa karena kita punya sepakat. Nah, itu mereka secara emosional itu mereka sudah rasa memiliki itu. Nah, itu yang diharapkan di dalam proyek itu seperti itu. Jadi bagaimana mereka merasa dihargai, mereka merasa bahwa ini nih kegiatan ini sebenarnya mereka punya. Jadi ketika ada hal yang di luar itu mereka akan protes. Nah, seperti itu. Maksudnya itu begitu supaya jangan muncul dari kita punya pemikiran atau kita punya kegelisahan berterapkan untuk anak eksekusi. Itu pasti tidak berjalan dengan baik karena itu bukan mereka punya kemauan tapi guru punya kemauan. Dan yang terjadi selama ini saya tidak tahu di kakak mereka bagaimana, tapi termasuk di saya punya sekolah itu awal-awal itu terjadi seperti itu. Guru yang merancang semua, tentukan semua proyeknya begini anak kamu buat sudah seperti ini. Hasil akhirnya ada yang malas-malas mau buat karena dia tidak suka. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu kakak ya. Oke, baik. Sekarang mungkin terakhir untuk sesi yang ini kita dengarkan dari kakak Ronald. Silakan kakak Ronald. Oke, baik Kakak Fasil. Mungkin saya langsung rangkum saja dengan apa yang sudah disampaikan dari Kakak Yovita dan Kakak Mario itu betul. Di sini bagaimana kita melibatkan suara, pilihan dan juga kepemilikan. Jadi di sini dia lebih berdampak kepada peserta didik. Mungkin saya bisa menceritakan saya punya sedikit. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan, mungkin Kakak Fasil dan kakak yang lain bisa tambahkan. Jadi di saya punya itu setelah habis mengikuti kegiatan PKG itu jujur setiap kali saya melakukan pembelajaran itu tuh pasti ada beberapa guru tuh yang duduk nonton dan itu sampai akhir pembelajaran itu mereka nonton. Guru-guru yang sementara ikut guru penggerak, CGP, PPG, bahkan saya punya teman olahraga satu, dia minta saya mengajar 2 kelas dengan dia punya kelas, dia mau lihat saya punya cara mengajar bagaimana. Jadi sudah saya libatkan peserta didik kan antara 6A dan 6B itu dia kan mengajar kelas 6A dan 6B. Saya tanya, kalian mau pertandingan apa? Mereka jawab, pakai mau bola tangan. Oke, bola tangan. Saya biarkan mereka bertanding. Dalam waktu pertandingan berlangsung itu mereka sempat ribut karena wasit saya suruh dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri. Jadi saya bilang coba kalian bertanding. Nah, dalam perjalanan itu ribut, mereka saling berkelahi antar kelas. Nah, di situ dulunya itu tuh kalau siswa ribut begitu tuh pasti saya tangan naik, kalau tidak kayu. Nah, tetapi di sekarang situasi sekarang saya biarkan. Saya suruh berhenti 2 tim itu, saya suruh mereka gabung duduk. Saya suruh mereka duduk selama 1 menit, 2 menit. Setelah mereka duduk habis, saya suruh mereka saling tatap. Saya tanya lagi, yang kalian buat itu baik atau tidak? Bilang, tidak Pak. Kalian kelas 6, jangan buat malu-malu. Dalam olahraga seperti itu, kita boleh gengsi, tapi ingat kembali, kita satu sekolah. Kita semua kakak adik di sini. Kalau kalian masih seperti ini, Pak Ronald tidak melanjutkan lagi pembelajaran. Kita cukup. Kalian masih mau lanjut atau tidak? Akhirnya mereka masih diam. Kalau kalian mau lanjut, saling berdamai, peluk dengan teman, kita lanjut. Akhirnya mereka saling peluk, meskipun dengan emosi bagaimana, mereka saling peluk. Mereka ketawa sama-sama, peluk, lanjut lagi. Jadi, saya lebih kontrol seperti itu. Jadi, lebih banyak yang saya alami. Jadi dulunya tuh saya emosi dengan mereka begini-begini, tapi sekarang tuh saya lebih santai. Saya santai. Jadi jujur ada teman-teman guru yang lain tuh bahkan kepala sekolah pun datang mengintip saya pembelajaran seperti apa. Karena di situ saya punya modul tuh tujuan pembelajaran saya tulis hanya satu. Menerapkan peraturan dan permainan bola tangan kepada peserta didik. Jadi di situ habis pemanasan kan saya sampaikan tujuan pembelajaran, mereka bermain. Kepala sekolah tanya,
dengan teman guru olahraga bilang, "Nong, kok kau mengajarnya anak-anak yang bergerak, kaunya duduk?" Langsung saya jelaskan sebelum mama, ini dari kami punya kegiatan 1 minggu kemarin, kami punya fasilitator seperti ini. Jadi kita benar-benar berfokus kepada peserta didik, bukan guru. Jadi tujuan pembelajarannya saya sampaikan, saya jelaskan ke mereka, mereka pahami dengan baik, setelah itu mereka sendiri yang bergerak. Tetapi selama 30 menit mereka bergerak, saya berhenti, kami refleksi. Setelah itu mereka bermain lagi. Jadi begitu proses pembelajaran ini, tidak semuanya dari guru. Sekarang kita benar-benar melibatkan peserta didik sendiri yang aktif. Jadi kita mengajari ke mereka bagaimana cara menjunjung komunikasi yang baik, sportivitas, kita latih mereka jiwa kepemimpinan seperti apa. Jadi dari situ, mereka juga geleng-geleng, angguk-angguk. Oh iya ada manfaat juga. Tapi mereka nonton terus. Entah itu di belakang mereka mau omong apa, saya tidak peduli. Intinya, saya mengajar terus. Jadi hasil akhir pembelajaran saya seperti itu, timbullah rasa kayak seperti apa ya, kayak iri hati teman PJOK sebelah. Akhirnya dia minta saya kasih pemahaman bagaimana kalian PKG, bagaimana seperti apa hasil akhir. Dia saling refleksi, bahkan dia sampai datang di rumah tanya, bagaimana ini PKG begini. Hasil akhir baru saya jelaskan dia. Jadi jujur, jadi untuk melibatkan suara, pilihan dan juga kepemilikan ini nih sama seperti yang tadi Kakak Maria Kak Yovita sampaikan, bahwa anak SD itu emosionalnya itu tuh sangat benar-benar tidak stabil. Tapi bagaimana strategi kita guru, kalau kita juga santai, kita rileks, tidak pakai dengan emosi, pasti bisa terselesaikan dengan baik. Apalagi contohnya seperti kelas 1 itu tuh. Saya sengaja suruh mereka, biarkan mereka bermain sendiri, begini, saya kasih tunjukkan pembelajaran. Mereka saling, Pak, ke kelas 1 ini kan aktif Pak, saling lapor, Pak, ada yang buat saya begini, Pak, ada yang lempar batu begini. Sudah, setelah itu saya tiup, kami duduk, saya buat cerita lucu-lucu dengan mereka, ganggu-ganggu, begini-begini. Akhirnya ketawa bersama, apa segala macam, suasananya cair, lanjut lagi kembali pembelajaran. Jadi, saya benar-benar menikmati. Jadi, dengan adanya PKG ini, saya benar-benar kontrol sekali saya punya emosi. Jadi, saya bisa tahu, saya bisa baca situasi. Di saat saya mulai kasih pertandingan, anak-anak mulai dengan semangat, dengan emosi saat bertanding, saya redakan kembali, saya nasihat lagi begini. Jadi, saya benar-benar menikmati. Jadi apa yang saya tulis di tujuan pembelajaran dengan apa yang anak-anak lakukan itu benar-benar tercapai dan saya juga puas. Hanya terkadang juga kekurangan saya, kadang terlalu asik, saya lupa melakukan asesmen penilaian. Padahal sudah tertulis semua di situ asesmen. Nanti hasil akhir baru, karena kita kebiasaan guru PJOK tuh tidak biasa isi nilai, karena kita yang paling tahu mereka punya karakter anak-anak satu-satu. Karena jujur kita tuh beda dengan, kalau misalnya di SMP itu kita beda dengan guru balik kelas. Karena mereka tuh hanya hafal, itu mereka punya nama anak dalam kelas. Sedangkan kita guru PJOK, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita hafal semua. Jadi kita paling tahu anak-anak punya karakter seperti apa. Tapi itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya yang benar seperti yang Kak Fasil pernah ajar, bahwa kita harus siap dengan asesmen. Jadi selama anak belajar itu kita juga sambil menilai. Tapi saya hanya 1-2 kali ya. Setelah itu tuh saya saking asiknya saya tidak membuat asesmen. Tetapi kembali sini saya refleksi kembali, sama tidak boleh. Kalau saya terus-terusan begini tidak boleh. Jadi mungkin dari saya seperti itu Kak Fasil, saya kembalikan. Oke, luar biasa Kakak Ronald. Kita saya secara pribadi angkat topik yang luar biasa. Jadi memang seperti itu sudah. Senangnya itu dengar ketika kamu ikut kegiatan seperti ini, kemudian ada perubahan sampai dengan kepala sekolah juga datang lihat terus angguk-anggukan kepala, ini sebuah kebanggaan. Akhirnya artinya bahwa kita punya kegiatan ini membawa sesuatu yang positif untuk Kakak Ronald, untuk sekolah, kan begitu. Nah, tidak semua orang bisa begitu. Oke, baik Kakak, kita lanjut. Terima kasih banyak untuk kamu punya curhatan. Berikut Kakak. Sekarang kita lihat ini Kakak Fasil, saya izin sampai di rumah baru saya lanjut. Tapi saya tidak kasih mati kamera. Oke, boleh. Oke, siap Kak. Baik, Kakak saya lanjut. Jadi Kakak sekalian, ini lihat yang tertera di sini. Jadi untuk keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik kakak-kakak, memang yang paling pertama itu kita paradigma itu memang harus sudah berubah dalam dirinya, kita harus sudah ada perubahan itu. Kemudian yang ke bawah itu keterampilan menggerakkan rekan sejawat, itu artinya bagaimana kita, kayak Kakak Ronald sampaikan tadi, bagaimana kita memberikan pemahaman terkait dengan
Kombel itu sendiri, yang sekarang kita bilang Kombel, di dalam ini dia bilang KBS ini, kelompok belajar di sekolah ini. Kita sampaikan pentingnya KBS ini apa, terus tujuan dari sini apa, bukan untuk kepentingan satu mata pelajaran lain, tetapi bagaimana kita saling bekerja sama supaya paling tidak anak-anak ini punya karakter bisa dibentuk, karena semua guru menjalankan sesuatu yang serempak atau sejalan kita jalankan itu. Tidak ada guru yang tertinggal. Kemudian dan itu harus disampaikan ke Bapak Ibu guru yang kita ajak ketika mereka mau, supaya mereka betul-betul tahu tujuan Kombel ini apa. Jangan sampai hanya berpikir tujuan itu hanya untuk kasih nilai. Nah, seperti itu kakak-kakak. Baik, selanjutnya kakak-kakak. Jadi ini kakak-kakak kita punya penyampaian materi sekarang itu tentang RTL ini. Jadi pengantar ini, jadi kakak-kakak lihat. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Ya kakak-kakak, sekarang kita sudah masuk kepada bagaimana kakak kemarin kakak mereka merancang proyek di dalam kelompok belajar. Kemudian diharapkan bagaimana kakak mereka melaksanakan itu dengan pemahaman yang sudah ada. Kemudian jangan lupa untuk mengevaluasi sejauh mana program kakak mereka di kelompok itu berjalan. Dia punya ketercapaian sudah sampai di mana, supaya nanti di dalam Kombel itu kakak mereka bisa tentukan mungkin 1 minggu atau 1-2 minggu bisa bertemu 1 kali untuk kita saling memberikan praktik baik atau mengevaluasi kira-kira 1 minggu ini dengan kesepakatan yang sudah dibuat ini jalannya sudah sampai di mana. Nah, seperti itu kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak untuk setelah kakak-kakak mereka mengevaluasi, kemudian dan itu semua diharapkan bisa berdampak positif kepada peserta didik. Kemudian kakak-kakak di dalam kegiatan PKG ini, kegiatan atau program yang kakak dimaksud itu adalah program atau kegiatan kokurikuler. Jadi kegiatan kokurikuler itu artinya kegiatan yang dibuat seperti kayak P5 itu. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian kakak kemudian diminta untuk menyusun rencana tindak lanjutnya supaya bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak-kakak, selanjutnya ini pengantar tugasnya. Jadi sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu bagaimana. Kemudian kakak-kakak mereka mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan dan manfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki. Yang sudah kakak kita sudah petakan itu ada 7 aset itu bisa digunakan untuk kegiatan ini. Kemudian kakak selanjutnya itu akan ada rencana tindak lanjut yang dikembangkan. Baik Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah, kemudian dia punya kata kunci itu kakak akan muncul di kegiatan PKG ini, adapun penilaian yang meliputi ini kakak tujuan program. Nanti di dalam, kan ini kakak pasti harus posting ini. Nah, jadi tujuan dari program kelompok yang kakak mereka bentuk ini punya tujuan apa. Kemudian kelengkapan rencana, artinya kegiatannya itu apa saja. Kemudian keterlibatan komunitas. Ini peran guru, kayak kemarin kita bilang peran rekan sejawat lain itu apa saja. Mungkin peran kepala sekolah kah, peran wali kelas kah, kemudian rencana evaluasi program. Dan keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan, tayang perencanaan berbasis proyek, kemudian notulen, kemudian dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan, dan dokumentasi yang relevan. Jadi mungkin program atau kegiatan anak-anak sementara buat, kayak begitu kakak. Seperti itu. Kemudian kakak, jadi rencana tindak lanjutnya ini rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Jadi seperti ini kakak, ini penugasannya mandiri, nanti silakan kakak mereka rancang, kemudian nanti bisa baca kembali di dalam modul ajar atau kita punya modul ini. Baik kakak, ini terus bantaian perencanaan berbasis proyek ini
kakak mereka lihat ini akan ada juga di dalam kakak mereka punya itu. Saya rasa saya tidak perlu baca, jadi ada bentuk rencana, kemudian komponen programnya, kemudian ada keterangan. Ini bisa diunduh di dalam LMS itu. Kemudian kakak yang seperti ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena kakak mereka bisa baca di dalam itu. Ini kakak yang penting, ini ada aspek penilaian yang kakak mereka perlu perhatikan. Itu ada tujuan yang tadi itu, tujuan program, terus ada kelengkapan rencana, kemudian keterlibatan komunitas, kemudian rencana evaluasi. Dan kakak ini dia punya lini masanya nanti. Jadi kakak mereka akan menyusun rencana tindak lanjut setelah malam ini. Kemudian kakak mereka menyusun dan kemudian unggah di LMS. Nanti saya akan memberikan penilaian dan akan memberikan umpan balik setelah 6 hari penyusunan. Jadi diharapkan dalam waktu 6 hari, 1 minggu lah kita jadi pas minggu berjalan ini, paling kurang dalam waktu ini kakak mereka sudah bisa susun itu dan kemudian sudah bisa unggah di dalam LMS. Kemudian kakak catatan tambahannya itu yang pertama, bahan tayang itu dapat disusun masing-masing peserta. Kemudian peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan, karena kita nih saya rasa tidak, karena kita sekolah masing-masing, tidak ada satu sekolah yang 2 peserta, jadi ini tidak perlu. Kemudian untuk dokumen pendukung lainnya itu seperti notulen, video, dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta. Jadi dibuat seperti kakak mereka buat aksi nyata di PMM. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya, kurang lebihnya seperti itu. Tinggal kakak mereka menyesuaikan, kemudian melihat kriteria penilaian yang tertera di dalam LMS ketika mau unggah tugas itu kan langsung ada, kakak mereka bisa lihat itu. Baik kakak-kakak, terkait dengan ini apakah ada hal yang mau didiskusikan? Silakan, kita diberi waktu 7 menit supaya selain ini saya akan tayangkan hal yang lain. Bagaimana kakak? Pas atau ada hal yang mau ditanyakan silakan. Terkait dengan kita punya KBS atau yang di sini di Momeri kita bilang kombel-kombel itu. Baik, mungkin dari saya kakak. Oke, silakan kakak. Kita berarti ini tentang ini tugas ini di LMS ini berarti kita buat programnya, kemudian kita dengan guru-guru atau rekan-rekan di sekolah tuh kita buat presentasi kita punya program yang mau kita lakukan ini kakak kah? Baik kakak Ronald, kakak Mario. Jadi yang tadi saya bilang yang di awal itu bahwa ini kan kita merancang, dimaksudkan kita merancang itu kita sudah melibatkan 1 atau 2 guru lain untuk penyusunan proyek itu. Nah, itu baru namanya komunitas. Kalau kita yang susun sendiri berarti itu kan namanya kita buat sendiri, bukan komunitas kan itu. Nah, jadi kita harus libatkan 2-3 guru, kemudian kita menyusun dia punya programnya. Nanti program itu mungkin untuk didokumentasikan foto dan segala macam atau notulen itu bisa disampaikan ketika nanti kakak rancang, kemudian mungkin bertemu dengan kepala sekolah atau pemangku kepentingan lainnya di sekolah yang bertanggung jawab dengan kegiatan itu, mungkin orang kurikulum, kemudian sudah bisa didokumentasikan. Kalau Bapak Tua setuju, itu kan ada notulen rapat toh, artinya notulen yang kakak Mario buat itu bisa. Jadi kesepakatan contoh kamu punya kelompok ini mau buat kegiatannya apa, terus kemudian bentuknya nanti bagi proyek yang nanti hasilkan apa, kemudian dalam proses itu nanti buatnya bagaimana, dan kesepakatan lain tuh contoh kayak nanti di dalam contoh proyeknya berlangsung selama, anggap saja berlangsung selama 1 bulan, maka mungkin 1 minggu akan bertemu berapa kali untuk membicarakan sudah sejauh mana perkembangannya ini, bagaimana penerapannya teman itu di dalam proses pembelajaran terkait dengan hal-hal yang kamu sepakati dalam kombel itu. Nah, seperti itu. Bagaimana kakak Mario? Ini bisa membantu atau masih bingung? Oh ya, sudah kak, saya sudah Ya. Jadi dengan teman rancang dulu baru laporkan programnya ini. Iya, sip, betul sekali. Oke. Nah.
Oke, masih ada? Kakak, saya dalam perjalanan menuju materi. Saya tidak bisa. Kakak. Oke, siap, siap. Baik, kakak-kakak sekalian, selanjutnya Kakak Yovita aman nih? Kakak saya ini kayaknya sudah unggah di LMS, tapi saya sendiri sendiri buat ya program karena apa kakak saya tahu karakter guru-guru di sana bukan saya bilang mereka ini tapi kebanyakan beralasan tuh kakak. Oke, siap, siap. Kita Jadi selesaikan saja dulu. ya beralasan jadi nanti mereka bilang itu yang paham kau jadi biar kau buat juga baik. Nanti kami hanya mengikuti hanya seperti itu. Oke, paling tidak apa yang penting alurnya kakak ya, alurnya Ya. nanti kita lihat. Oke, baik. Baik kakak, dari kita sudah sampai di sini, maka sudah selesai dengan ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Enak. Berikut burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kakak. Kita akan lanjutkan dengan ini, kakak. Saya izin stop share yang ini. Saya izin sampaikan sebelum kita selesai. Saya izin menyampaikan ada satu slide lagi terkait dengan tidak lama. Terkait dengan kita punya bukti karya kakak. Sudah terlihat kah? Sudah. Sudah ya. Baik kakak, ini jadi kakak-kakak ini saya hanya kasih secara garis besar saja kakak-kakak. Jadi nanti kita punya bukti karya itu akan ada di platform Merdeka Mengajar itu. Kemudian dia akan terekam di PMM kakak-kakak. Kemarin sudah saya sampaikan di awal itu di WA itu bahwa nanti kakak mereka punya karya itu setelah dinilai itu akan terpampang di PMM. Maka diharapkan kakak mereka buat bukti karya itu betul-betul goal dari kita punya kegiatan ini yang proses pembelajarannya bisa betul-betul berdampak atau bersumber kepada peserta didik, kemudian bagaimana kita guru mendesain sebuah proses pembelajaran, seperti itu supaya bisa menjadi bahan referensi untuk guru-guru atau teman-teman yang mengakses PMM. Kemudian kakak selanjutnya ini kakak, topik pembahasannya kita itu adalah alur aktivitas karya bukti karya PKG, terus cara mengunggah bukti karya di PMM nanti. Baik, ini kakak kita punya alurnya nanti. Yang pertama itu revisinya akan terjadi di bulan ini. Bahkan kemarin mereka bilang semua kegiatan ini termasuk bukti karya itu akan finish di tanggal 29. Tapi sambil kita tahu untuk kita punya NTT bagaimana secara nasionalnya seperti itu. Di NTT kemarin itu Kakak Felix sempat tanya terkait karena kita erupsi itu, mereka bilang itu akan mereka komunikasikan dengan balai guru penggeraknya NTT. Kita belum dapat informasi selanjutnya. Kita punya batas sampai kapan, kan kemarin kita harus BDR dan segala macam karena masih terdampak itu erupsi itu. Terus kakak ini perjalanannya nanti, kakak. Jadi ini perjalanan kita punya program dari awal. Itu biasa ada pembukaan yang kakak kalau ingat kita masih pembukaan orientasi, kemudian pembelajaran asinkron tatap maya, kemudian ini kalau untuk tatap muka itu kakak ini hari keberangkatan, minggu ke-6 itu pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Ini karena kita kemarin itu karena di Maumere saja, maka kita tidak ada hari keberangkatan. Biasanya kalau ke Kupang itu H-1 itu dianggap hari keberangkatan. Jadi contoh kegiatan hari ini, maka dari kemarin itu sudah datang dan jam berapa ditentukan itu kita harus sudah mulai. Kemudian setelah tatap muka hari pulang, kemudian kita mau ke bawah ini pembelajaran asinkron lagi, kita lanjutkan kemarin yang
asesmen otentik dan segala macam sampai dengan hari ini yang terkait dengan kelompok belajar tadi. Kemudian ini kakak-kakak di minggu ke-12 dan minggu ke-11 ini kakak-kakak mereka harus unggah dokumentasi bukti karya di minggu ke-11. Minggu ke-12 sudah acara penutupan. Setelah acara penutupan inilah tinggal kakak-kakak mereka menunggu hasil apakah kakak-kakak mereka dinyatakan lulus atau tidak. Jadi kita sekarang sudah berada di sekitaran sini dari minggu antara ke-10 sudah hampir selesai. Ya sudah mau masuk di minggu ke-11. Jadi kita punya tatap muka tuh tinggal kalau saya tidak salah tinggal di tanggal 2. Tanggal 2 dan di tanggal Tanggal 2 10, Desember. Pak. Tanggal 2 dan 10 tanggal kan 10. Nah, tinggal itu. Jadi tapi itu diharapkan bukti karya dan segala macam itu kakak-kakak harus sudah dibereskan termasuk semua tugas. Nah, kemudian kakak-kakak selanjutnya yang ini kakak-kakak jadi sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Itu penting kakak-kakak. Kemarin saya sudah ingatkan ulang-ulang bahwa ini bukti kalau tugas kerja, tapi kalau bukti karya tidak ada, pasti kakak-kakak mereka tidak bisa lulus. Jadi tolong ini diperhatikan secara serius. Kemudian bukti karya adalah produk original bukan merupakan hasil plagiasi ke orang lain. Jadi betul-betul yang dibuat oleh kakak-kakak mereka, kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak mereka unggah, kami kena nanti di dalam kalau kakak lihat di LMS itu nanti ada proses pengunggahan itu nanti kami akan lihat, kami validasi kenapa dikasih waktu cukup lama 6 hari ke berapa hari itu untuk kami validasi untuk lihat kalau memang tidak pas kita akan kasih perbaikan, kakak-kakak mereka tinggal perbaikan. Kalau memang sudah pas maka dinyatakan sudah selesai, sudah valid. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak, jadi kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya ini kakak-kakak untuk karya video dipastikan gambar, suara dapat terlihat dengan jelas. Kemudian untuk karya video maupun dokumen PDF itu tidak memuat unsur sara, pornografi, ujian kebencian dan segala macamnya itu. Kemudian video menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau memang membuat video minta izin dulu. Kalau memang kakak-kakak mereka tidak membuatkan secara resmi, paling tidak ada penyampaian secara lisan ke anak-anak ataukah kesampaikan kepala sekolah bahwa saya akan membuat bukti karya dari saya minta izin kepala sekolah untuk merekam secara lisan juga tidak masalah. Kalau mau sampai tertulis juga tidak masalah. Saya punya kemarin itu saya buat lisan, baru saya gabungkan dia punya videonya. Jadi mulai dari minta izin ke anak-anak soal untuk video, baru di bawahnya muncul sudah proses kegiatan, proses pembelajarannya. Begitu kakak-kakak. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi yang tadi, tetapi memang hasil dari karya dari kakak-kakak sendiri. Kemudian kakak-kakak alur validasi bukti karyanya seperti ini. Jadi nanti kami akan lihat semua modul, terus lihat di bukti karya ini kakak-kakak yang saya bilang tadi ini. Jadi bukti karya terbagi menjadi 3, ada unggah draft bukti karya, refleksi bukti karya, berbagi bukti karya. Kakak-kakak jadi silakan ini nanti pakai ini menu yang ini bukti karya ini silakan kakak-kakak mereka buat. Ini nanti kami akan lihat juga di dalam itu. Kemudian ini kakak-kakak dia punya lembar persyarat persetujuan. Nanti ini kami fasilitator punya tugas. Yang mau saya sampaikan ini kakak. Nanti di dalam itu ini kategorinya. Jadi pemilihan kategorinya itu kakak bisa lihat, bisa buat dalam bentuk praktik baik, bisa dalam bentuk praktik pembelajaran, bisa dalam bentuk penyusunan itu RPP atau modul ajar. Itu di PDF-kan semua kakak. Kalau mau buat video boleh, kalau mau pakai PDF silakan. Jadi kemarin itu sempat ditanya apakah bukti karya ini harus dalam bentuk video atau dua-dua. Mereka bilang bisa pilih salah satu. Yang penting kalau mau PDF maka harus lengkap, mulai dari anak punya pokoknya persiapan sampai dengan mereka asesmen.
baik dia punya apa istilahnya lembar kerjanya itu, kakak-kakak mereka kasih mereka kerja, habis nanti ambil foto di PDF kan, digabungkan, seperti itu. Jadi ditulis secara garis besar dia punya proses pembelajaran, termasuk nanti modul ajar dan segala macamnya kakak-kakak. Kalau mau di PDF kan, kalau mau video silakan direkam, tinggal nanti upload videonya itu ke YouTube, terus ambil link, kumpul, kalau kami lihat sudah oke, maka dinyatakan valid, tinggal kakak-kakak mereka copy kembali link itu untuk sematkan di LMS sebagai tugasnya. Tetapi kakak-kakak mereka punya yang kami katakan valid, itu akan termuat secara otomatis nanti di dalam PMM. Makanya kita harus sama-sama lihat, karena ini juga sebenarnya untuk mempertaruhkan juga kita punya apa namanya, apa istilahnya, kalau orang mau bilang nama baik lah. Jangan sampai kita asal buat nanti buat malu-malu saat Indonesia Raya nih lihat kita punya karya. Nah, seperti itu. Baik kakak-kakak, terus yang ini nanti unggah draft bukti karya di LMS ini, nanti ini. Nanti bisa dilihat di dalam itu, nanti kalau mengalami kebingungan nanti kita bisa saling kontak, nanti ikuti petunjuk ini di dalam itu. Terus kakak-kakak nanti kalau memang kakak-kakak butuh ini, nanti saya bisa kirimkan ini linknya ke kakak-kakak, untuk kakak-kakak mereka bisa lihat. Baik, saya rasa cukup kakak-kakak hari ini tentang ini. Jadi ini, pastikan video sudah diunggah di akun YouTube yang tadi saya bilang, baru di copy ke link ke tautan ini. Baik kakak-kakak, mungkin kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Saya rasa cukup, kita sudah lewat dari 1 jam. Saya rasa cukup ya kakak-kakak soal ini. Baik kakak-kakak, mungkin terkait dengan bukti karya ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Saya kakak, Oke, silakan kakak Yovita. apa dia videonya tiap saya edit kok kakak? Baik kakak-kakak, kemarin ketika kita pertemuan itu yang saya sempat langsung habis ke stok kakak mereka itu videonya itu, mereka tidak sampaikan dia edit atau tidak. Cuman tinggal kakak-kakak mereka melihat sesuai kebutuhan. Tetapi kalau memang bisa tampil secara utuh lebih bagus. Tetapi kalau memang ada kakak mereka mau edit, gabungkan dengan yang tadi saya bilang permohonan anak-anak untuk izin untuk kita ambil videonya, mereka sampaikan iya secara ambil video terus mau digabungkan dengan video pembelajaran juga boleh. Tinggal kreativitasnya kakak-kakak mereka, tidak masalah. Soal durasi waktu juga mereka belum batasi sampai kapan, sampai berapa durasi waktu, berapa lama juga belum. Jadi itu tidak masalah kakak-kakak ya. Kakak, mungkin dari saya ini, saya baru sampai rumah. Saya tapi di dalam perjalanan tadi juga saya dengar juga yang kakak jelaskan tadi. Jadi terkait dengan bukti karya ini, seperti yang kakak Yovita tanyain, bisa berupa video pembelajaran tuh kakak. Apakah saya bisa mengupload saya punya proses video pembelajaran? Karena yang saya mungkin bicara sedikit, karena mungkin sebelum saya mengikuti PGG itu kan kita kerja aksi nyata di apa di PMM. Itu saya sempat belajar karena kan saya dapat dari kakak guru penggerak tuh, dia jelaskan saya tentang bukti karya itu. Akhirnya saya coba-coba, saya sempat upload saya punya modul ajar di bukti karya, tapi baru 1. Nah itu saya sempat jadi berkaitan dengan bukti karya ini kan, apakah saya bisa mengupload saya punya video pembelajaran kakak? Baik, kemarin juga pertanyaan yang sama yang disampaikan itu, bisa aja kakak mengambil video itu, tetapi harus yang tadi saya bilang, harus menggambarkan bahwa di dalam video pembelajaran itu bukti bahwa pemahaman kakak selama mengikuti PKG ini itu tergambar di video pembelajaran itu. Contoh yang tadi kita bilang, proses pembelajaran betul-betul berpihak pada peserta didik, terus anak-anak lebih banyak aktif, kita guru bagaimana, terus di dalam itu apa kita melihat yang tadi voice choice itu segala macam, atau kita juga bisa melihat apa persamaan gender dan segala macam yang kita punya materi-materi kemarin itu terlihat tidak di dalam itu. Kalau memang menurut Kakak Ronald bahwa video itu
materi yang Kakak Ronald dapat di PKG ini bisa digambarkan dalam video yang Kakak Ronald punya, tidak apa-apa. Kumpul itu juga tidak apa-apa. Yap. Nah, Baik. nah, begitu. Intinya seperti itu. Intinya Yang penting, seperti itu. intinya video itu menggambarkan bahwa video saya tampilkan ini berdasarkan pemahaman saya dan menggambarkan bahwa pemahaman saya dengan kegiatan ini gambarannya yang saya bawa dalam pos pembelajaran hasilnya seperti ini. Iya sih Kak, karena menurut saya kalau misalnya saya buat dalam bentuk PDF itu berarti sama saja tuh, itu kan berdasarkan pemikiran saya. Jadi saya maunya langsung benar-benar actionnya itu tuh. Jadi benar-benar kalau orang lihat saya punya hasil karya, oh ternyata seperti ini, seperti ini. Jadi kalau kalau saya rasa kalau dalam bentuk PDF saya rasa kayak, makanya saya bertanya di Kakak Fasil tadi. Yang berikut Kakak, saya mau bertanya tadi mungkin yang tentang KBS ini memang wajib untuk kami peserta PKG harus lakukan atau bagaimana Kakak? Karena untuk KBS itu wajib untuk kamu buat paling kurang rancangannya. Dari rancangan sampai dengan jadi merancang, terus pelaksanaannya mulai dari kapan sampai dengan menyusun evaluasinya. Jadi rancangannya secara utuh itu wajib, karena itu wajib untuk kamu unggah di LMS karena itu ada penilaiannya. Kalau sabar Kak, kalau yang itu saya paham Kak. Nah, maksudnya apakah harus sampai berjalan betul atau harus benar-benar kami ciptakan KBS itu untuk PJOK punya sendiri di sekolah atau bagaimana Kakak Fasil? Begini, ini untuk pemenuhan tugas, kakak mereka rancang dulu. Nanti kembali ke kakak mereka secara moral, tanggung jawab moralnya kita, ataukah kita memang betul-betul mau berusaha untuk mengembangkan apa yang kita pelajari, mau terapkan di sekolah silakan. Kalaupun kakak memutuskan untuk tidak terapkan dengan alasan satu dan lain hal, ya tidak masalah. Tetapi paling tidak gambaran kelompok belajar di sekolah itu kakak-kakak mereka tahu dia punya alurnya bagaimana. Berarti dia tidak wajib ya Kakak Fasil? Soalnya kan saya sempat kemarin saya sempat konsultasi juga, saya saling cari-cari ilmu tuh, bertanya dengan kakak guru penggerak Kakak Bertus tuh. Dia dukung saya, dia bilang harus berjalan saya punya ini, dia backup saya dari belakang. Makanya saya bilang nanti saya tanya dulu saya punya fasilitator apakah wajib atau tidak. Tapi dia mendukung baik, dia bilang harus tetap berjalan supaya kita punya komunitas belajar ini bukan hanya kita menyebarkan pemahaman tentang ranah afektif kognitif saja, tetapi psikomotor juga kita ada, ranah keterampilan gerak PJOK punya ada. Jadi dia benar-benar mendukung, dia bilang kalau ada itu kau tanya di fasilitator, saya juga sambil ajar kau supaya kita sama-sama belajar, supaya kita punya komunitas belajar ini ada dua. Satu untuk menyebarkan pemahaman tentang ranah afektif kognitif, kau punya untuk psikomotor keterampilan gerak. Bisa. Jadi saya tanya ke Fasil, jadi kuat lah. Oke, baik Kak Ronald. Terputus-putus Kak Ronald, tapi intinya itu betul Kak Ronald. Jadi mungkin yang tadi paling tidak secara teori, secara pemahaman tuh Kakak Ronald mengerti, buat rancangan Kakak Ronald tahu arahnya akan kemana itu kombel, kemudian nanti penerapannya di sekolah kembali ke tadi yang kita bilang, kayak Kak Ronald bilang tuh, kalau memang guru-guru di sana mendukung, mereka mau juga mau belajar juga dengan sampai mereka Kak Ronald, ya jalan. Tetapi kalau memang orang tidak mau, kita tidak bisa paksa, kan begitu Kak Ronald. Betul Kakak Fasil. Oke. Seperti itu Kakak Ronald Ya, baik Kakak Fasil. Terima kasih banyak Kakak Fasil. Oke deh. Ayo masih ada? Pas Kakak Fasil. Oke baik. Kalau sudah tidak ada maka kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Tapi sebelum itu ingat kakak-kakak mereka nanti lihat kembali tugas. Kemudian jangan lupa tugas sudah semakin banyak. Mau akhir-akhir menjelang akhir nih tugas semakin banyak. Tolong dikerjakan. Karena sedikit lagi kita punya kegiatan sudah selesai. Ini kita pertemuan pertamanya tinggal 2 kali. Tanggal 2 kemudian tanggal 10. Setelah itu sudah selesai. Kakak Fasil, sapunya Kakak Fasil sudah cek yang mulai dari modul 1 sampai yang sudah. Saya sudah cek, ada beberapa yang juga Ronald belum kerja, termasuk di modul 1.6 itu juga ada yang belum tuh. Nanti cross check lagi. Saya cek kembali Kakak Fasil. Siap. Oke. Pokoknya cross check nanti baru saya tinggal pantau di LMS. Kalau memang ada, saya akan kasih nilai. Kalau belum nanti 1-2 hari ini nanti informasi personal. Baik Kakak Fasil, siap. Untuk kakak mereka lengkap ya. Baik, siap Kakak Fasil. Oke, baik. Itu saja. Jadi sebelum kita kembali, ucapan saya dulu terima kasih banyak untuk waktunya malam ini. Sekarang kita boleh sembahyang, setelah itu kita foto, kemudian kita boleh tinggalkan ruangan ini.
Baik Kakak Yovita, silakan doa dulu. Baik, terima kasih. Izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami semua, atas kegiatan kami dari awal hingga akhir tatap maya kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan juga Kakak Fasil yang sudah begitu banyak membimbing kami di penghujung pembelajaran kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Oke, terima kasih Kakak Yovita. Kita baik. exchange sudah, kita mau apa namanya, foto, mau kirim ke apa, Afrika. Oke, Itu siap. di grup gelombang 2 aja cerewet lagi tuh soal uang tuh. Hei, Nah, pusing. persita dan mereka. Itu sudah. Oke, siap. Bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sabar. Saya kirim di grup dulu. Hai, Kakak Mario, su hilang nih. Kakak Mario kayaknya pulsa data sawi ya. Hai, Berat. saya juga ini malam tidak di sekolah pakai data biar. Tidak apa-apa, sebentar saja kan. Kak Yovita buat soal kok. Iya, baru Kamu 6 buat plus 1 saja deh. Sapunya tinggal ganti tapel saja. Tidak, malu saya cuti deh. Jadi Saya tinggal ganti tapel. Nilai juga tinggal ganti tapel. Ini barang saya yang setel. Saya yang tahu makeup kemampuan. Tinggal, oh kau kurang gesit, turun sedikit. oh, Itu untuk orang